Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, sekarang kita masih bahas tentang Musa dan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami sembah, Allah yang berada dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat-Mu kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami juga bisa mengerti dan memahami firman yang dibawakan oleh Kak Adra. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita di kitab Bilangan pasal 16. Udah, kitab Bilangan pasal 16. Nah, di sini kita bisa baca bareng-bareng di judulnya Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Jadi adik-adik, ceritanya ini 3 orang ini, Korah, Datan, dan Abiram ini datang ke Musa. Mereka protes. Protes apa kira-kira? Kita baca bareng-bareng di ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Nah, jadi adik-adik mereka tuh protes. Kenapa cuma Musa dan Harun yang bisa berbicara kepada Tuhan? Kenapa cuma Harun doang yang bisa datang ke kemah suci untuk membakar korban-korban bakaran? Nah, akhirnya Musa bilang, "Ya udah, besok kamu sama gerombol-gerombolanmu datang pagi-pagi ke depan kemah suci, kamu bawa korban bakaran." Nah, Harun juga. Harun bawa korban bakaran. Kita lihat siapa yang diterima Tuhan, siapa yang dipilih sama Tuhan. Nah, besokannya ketika Korah udah bawa teman-temannya segala macam sama korban-korban bakarannya, begitu juga Harun. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa buat supaya Musa itu datang ke rumahnya Korah, Datan, dan Abiram. Jadi dikelilingi situ Musa dan ada tua-tua Israel juga. Nah, adik-adik tahu nggak? Jadi Korah, Datan, Abiram, keluarganya, jadi istri sama anak-anaknya, rumahnya, ternak-ternaknya, harta bendanya itu ditelan bumi. Kalau nggak percaya, kita lihat di pasal 16 ayat 31. Jadi setelah Musa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, kita baca ayat 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan seisi orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Jadi mereka masuk ke dalam bumi. Jadi itu tanahnya kebuka, mereka masuk ke dalam bumi seperti itu adik-adik. Ngeri ya? Nah, itu kata, dan Tuhan abis itu berfirman kepada Musa dan Harun, itu merupakan peringatan kalau yang boleh masuk ke kemah suci yang mempersembahkan korban bakaran itu cuma bisa Harun dan keturunannya. Jadi nggak boleh sembarangan orang, harus imam besar, karena Harun itu kan imam besar dan keturunan-keturunannya. Nah adik-adik, setelah kejadian itu besokannya bangsa Israel itu datang lagi ke Musa sama Harun. Mereka bersungut-sungut lagi. Nih kita baca di ayat 41. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Jadi mereka malah nuduh, malah bilang kalau Musa sama Harun itu bunuh umat. Ya, jadi mereka bersungut-sungut sama Musa dan Harun. Dan sekarang kita lihat apa yang diperbuat Tuhan kepada bangsa Israel yang bersungut-sungut itu. Ayat 49 kita baca, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.000 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang mati karena perkara Korah. Jadi adik-adik, yang bersungut-sungut itu tadi itu dibinasakan oleh Tuhan. Jadi adik-adik boleh bersungut-sungut atau tidak? Tidak ya adik-adik. Nah sekarang kita buka lagi di Bilangan pasal 20. Oke, di
Di sini judulnya di ayat 2 kita bisa baca dosa Musa dan Harun. Apa sih dosa Musa dan Harun? Nah, adik-adik, jadi ceritanya gini. Jadi pada suatu ketika bangsa Israel itu kan lagi di padang gurun ya, dan air mereka habis, nggak ada air, dan kembali lagi mereka bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungutnya ini sampai bangsa Israel itu sampai berantem sama Musa. Terus Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi Musa itu disuruh kumpulin bangsa Israel, ngambil tongkat dan bilang ke bukit batu, keluarkanlah air. Tapi apa yang dilakukan Musa? Coba kita lihat di ayat 11, pasal 20 ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, ya udah ambil tongkat, terus ya udah ngomong aja ke bukit batu. Tapi Musa itu mungkin karena sudah kesel ya adik-adik, karena bangsa Israel itu kerjaannya bersungut-sungut mulu ya, jadi dia malah mukul bukit batu itu. Nah adik-adik, itu adalah dosanya Musa. Nah akhirnya hukumannya Musa dan Harun adalah mereka berdua tidak masuk ke tanah Kanaan. Di sini di Alkitab itu ditulis kalau Musa itu mati di Gunung Neno dan Harun mati di Gunung Hor. Ya adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita hari ini adalah lagi-lagi kita harus taat sama firman Tuhan. Karena Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Kalau kita salah pasti kita dihukum sama Tuhan. Oke adik-adik, jadi harus taat sama firman Tuhan ya. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Jadi adik-adik kita harus belajar buat bersyukur aja apa yang adik-adik miliki. Dan ya kalau ada adik-adik mengalami kesusahan atau apa, ya adik-adik berdoa sama Tuhan, jangan bersungut-sungut. Bisa ya adik-adik? Oke adik-adik, itu dia aplikasinya untuk hari ini. Sekarang kita mau buka ayat hafalan kita. Kita buka Kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 20 ayat 26. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Bisa adik-adik kita hafalin bareng-bareng ya. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu jadi milikku. Hafalin ya adik-adik. Oke, untuk menutup cerita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah boleh mendengar cerita tentang Musa dan bangsa Israel. Tuhan, kami mau belajar untuk kami selalu taat kepada firman-Mu. Kami juga mau menjadi anak-anak yang mau nurut dengan orang tua kami, yang mau nurut ketika dinasehati, karena kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan, kami juga mau untuk belajar untuk tidak bersungut-sungut. Kami mau belajar untuk bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Dah adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik tahu nggak, mereka itu jadi Korah, Datan, Abiram, keluarganya, kemah-kemahnya, harta bendanya, sama apa sih, ternak